Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya moderator di acara debat yaitu di akun YouTube-nya Abibah C Altanjungi ya teman-temannya, Altanjungi. Ini ada. Oke Bu. Oke, di channel kali ini seperti biasa kita melakukan debat yang bertemakan Indonesia negara Muslim katanya. Makanya kita akan bahas di perdebatan kali ini apakah benar Indonesia itu negara Muslim atau ada jawaban-jawaban dari beberapa orang. Yaitu langsung saja ke orangnya. Yaitu dari tim Pro, kami memberikan Anda waktu 1 menit 30 detik untuk menjelaskan 1 menit setengah untuk menjelaskan pendapat Anda tentang Indonesia itu negara Muslim atau semacamnya ya. Itu terserah Anda. Dalam 1 menit 30 detik ke depan Anda bersilakan berbicara tanpa ada keterangan waktu. Silakan dari sekarang. Jadi seperti ini. Mas Bu. Menurut data 270 juta penduduk Indonesia, 200 juta adalah Muslim. Dan menurut data agama Indonesia, negara yang dengan Muslim terbanyak adalah Indonesia. Bahkan Arab Saudi pun kalah dengan banyak orang Muslim. Dan jelas di sini bahwa Indonesia adalah negara Muslim. Bahkan pada zaman dulu pahlawan-pahlawan kita banyak orang-orang Muslim. SI, Sarekat Islam. Jelas. Indonesia negara Muslim tapi bukan negara Arab. Indonesia negara Muslim karena dia memiliki 200 juta Muslim. 80% penduduk Indonesia adalah Muslim. 20% lagi penduduk Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Saya rasa, masih banyak ya. Jadi dan pada zaman dahulu pun pahlawan-pahlawan kita banyak orang-orang Muslim yang ketika perang dia menggelitirkan kata takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, ahad dan saya Oke, persilakan untuk tim kontra menjawab, tapi waktu Anda tidak 1 menit 30 detik melainkan 1 menit saja. Oke, dipersilakan. Argumen dipersilakan dari 1, 2, 3. Ya, silakan. Indonesia negara Islam. Nah, dibilang dari itu. Ya. Kalau misalnya Jangan. Indonesia negara Islam. Tetapi banyak juga orang yang tidak semacam kayak bukan negara Islam, semacam negara Cina, negara Kristen. Negara Konghucu gitu lah. Mas. Tapi Oke, Wis. kayak macam di Indonesia, kalau misalnya Indonesia negara Islam, apakah tim Pro setuju dengan kalau misalnya Indonesia ini membuat kayak macam hukuman rajam, panco, Pintar. dan jika kalau misalnya disetujui, ada juga orang yang macam bukan orang Islam yang tidak setuju, yang tinggal di Indonesia ini macam tidak setuju juga. Oke, waktu setelah habis. Oke, sekarang langsung ke sesi Soal. tanya jawab saja ya teman-temannya. Langsung saja di sesi tanya jawab ini kita persilahkan dari tim kontra dulu karena tadi diawali dari tim pro duluan. Sekarang tim kontra dimulai dari sekarang. Apa pendapat Anda dengan hukum Pancasila? Seperti ini saudara. Saya tadi bilang apa di awal? Indonesia negara Islam tapi bukan negara Arab. Oke? Arab itu kan hukumannya cuma pancung. Yes. Tapi di sini apa? Negara Islam. Negara republik yang mayoritasnya Islam. Dan ketika Islam itu sudah bercampur dengan tata negara, hukuman-hukuman yang seperti pancung, rajam itu sudah dihilangkan karena kita sudah memiliki hak asasi manusia. Dan ketika di Arab yang masih ada, karena mereka masih mengkapai hukum Islam yang benar-benar dari zaman-zaman dahulu. Tapi karena kita di Indonesia yang sudah memiliki mayoritas republiknya Islam dan memiliki hak, jadi kita meniadakan hukuman-hukuman lain. Oke, terima kasih tim pro. Sekarang
Waktunya untuk tim pro memberikan pertanyaan kepada tim kontra, dimulai dari sekarang. Pertanyaan saya sangat simpel, saudara Rizky. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa kamu bisa membantah bahwa negara Indonesia bukan negara Islam? Padahal jelas-jelas 80% penduduk Indonesia Islam semua. Bahkan kamu Islam. Bahkan kamu sendiri Islam. Tapi kenapa kamu tidak mengakui Islam itu negara Islam? Indonesia bukan negara Islam. Karena menurut saya di Indonesia ini banyak juga yang bukan kayak orang Islam, Konghucu, Islam Cina dan sebagainya. Jadi dari situ kan kalau di situ kan tadi kalau itu kan nampak ada orang Islam dan ada juga yang bukan Islam. Oh, asal Pak. Oke, saya masih bisa. Oke. Masih bisa, Bren. Sesi tanya jawab sudah selesai. Tanya jawab tadi udah. Ini udah nanya kembali? Enggak. Udah jawab. Oke, langsung saja kita alihkan kepada tim netral untuk menanyakan kepada kontra atau pro. Langsung saja pada tim netral atau moderator. Kasih aplaus dong. Untuk tim pro. Abang Dimas. Abang Dimas setuju bahwa Indonesia adalah negara muslim. Negara muslim atau negara Islam ya kan? Islam itu kan sebuah keyakinan. Pertanyaannya simpel. Kenapa kalau Indonesia menganut negara muslim atau dijadikan langsung gini sepakat sebagai negara muslim yang berkeyakinan Islam? Kenapa sampai sekarang masih ada keyakinan atau agama lain yang bahkan dibebaskan untuk menyebarkan agama mereka di negara Indonesia? Silakan. Oke, seperti ini. Indonesia memang negara Islam, tetapi di dalam segelintiran yang 20% itu ada umat beragama yang lain, yang Kristen, Hindu, yang bebas, karena Indonesia ini memiliki hukum yang artinya bebas menganut kepercayaan masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada zaman dahulu Pancasila itu bukan ketuhanan yang Maha Esa nomor satu, yang melainkan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Cuma karena menurut pemerintah banyak juga orang Kristen yang menjadi pahlawan, jadi Indonesia diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kalau begitu pun Arab Saudi pun masih ada umat-umat yang bukan Islam di dalamnya. Tapi mereka juga bebas karena bebas berpendapat dan bebas menganut agamanya masing-masing. Menurut saya sampai di sini. Oke, selesai. Kembali ke moderator. Oke, baik. Kasih aplaus luar biasa. Nah, kamu sih sudah. Udah habis kan? Berarti kita ngerekam lagi? Hah? Rekam lu. Rekam masih. Untuk tim Anda kan tidak setuju nih kalau Indonesia itu negara Islam atau Indonesia negara Muslim. Sementara Anda sendiri bahkan sebenarnya tahu gitu kan. Rizky sebenarnya tahu apa? Mau malah gitu boleh. Sponsor. Jih, narepet. Udah ya. Sponsor. Ya. Peraturan Islam itu ada di mana-mana. Dakwah Muslim itu di mana-mana. Ya kan? Kemudian sejarah perkembangan Islam masuk ke Indonesia itu jelas. Bahkan untuk pendakwa-pendakwa yang berkeyakinan Muslim hari ini bebas untuk mendakwahkan di mana-mana. Sementara kita tahu untuk yang agama lain itu mungkin masih terbatas. Jadi kenapalah salah satu alasan paling kuat Anda itu tidak setuju kalau negara Indonesia ini negara Muslim, padahal penggagas pertama itu jelas ketuhanan yang Maha Esa. Silakan. Tadi aku bilang kan, Kenapa tidak setuju Indonesia bukan negara Muslim? Padahal udah jelas ketuhanan yang Maha Esa di satu keyakinan. Itu loh. Pak, jadi jawab aja. kan kalau misalnya Indonesia itu negara Islam kali, jadi pernah kalau misalnya kita buat Indonesia negara Islam, jadi pernah diguguskan gitu macam kena rejim gitu lah. Rejim apa rejim? Raja. Enggak rejim. Di orde baru. Jadi Tinggi banget saya boy.
Jadi Aduh. apa Pancasila itu pernah disepakati dan diideologikan. Tapi yang dipakai hari ini tetap ketuhanan yang maha Itu dia. esa. Kenapa masih boleh banyak ketuhanan yang ada di negara Indonesia? Ayo. Waktu. Oke, habis. Jawab sebisanya, jawab sebisanya. Argumentasnya apa keluarkan. Jangan pikirkan benar salah. Setaunya, sebisanya, sepemahamannya kita. Bukan dong. Jadi gini. Satu habis. Times up. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Belum lah, simpulan. Ya. Kesimpulan. Karena sudah berakhirnya pertanyaan-pertanyaan tadi semua, langsung saja ke kesimpulan dari moderator. Moderator. Yes. Simpulan dari Kesimpulan dari Muallim. Tim netral. Dewan Hakim. Dewan Hakim Netral. terhormat. Islam negara muslim ya. Islam negara muslim. Indonesia. Indonesia negara muslim. Dah. Islam negara Ini untuk semua ya, tim kontra, tim pro dan tim kontra dan para pendengar. dan para pendengar. Indonesia menganut 3 hukum. Pertama, hukum konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara. Ya kan? Siapa konstitusi ini? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pakai hukum apa? Syariat. Syariat agama. Agama. Agama yang diakui Indonesia 6. Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dah. Hukum yang ketiga, hukum adat. Apa yang dipakai? Ada sesuai daerah. Iya. Ada yang diasingkan nanti dia ke suatu tempat, ada yang nggak boleh mandi, ada yang dipecuti, gitu-gitu. Jadi hari ini kalau dibilang Indonesia negara Muslim, sebenarnya kalau menurut jumlah penduduk terbanyak boleh. Tapi kalau secara realita enggak, karena masih banyak yang tidak menjalankan syariat Islam. Tapi kalau dibilang Indonesia negara Islami, betul. Karena apa? Dari sekian banyak permasalahan, lebih banyak kebaikannya dari sekian banyak mudorot. Misalnya 2 mudorot, 8 kebaikan. Berarti kan kalau Islami itu kan menganjurkan kebaikan. Nah, makanya cocok dibilang negara Islami. Negara Islami yang berperaturan Islami, bukan negara yang Muslim. Karena kalau negara Muslim jelas nggak ada. Kayak Saudi Arabia tadi yang dibilang. Saudi Arabia atau Uni Emirates Arab yang membolehkan Halloween. Halloween. Ya, kemarin kan ada Halloween. Mereka melarang Maulid tapi membolehkan Halloween. Oh, Arab Saudi. Arab Saudi. Iya, ada Halloween. Arab Saudi. Nah, yang paling tahu tangkap beritanya, wallahu alam hoax atau enggak. Dubai itu kan bagian dari Uni Emirat Arab, ya kan? Membolehkan pakai baju-baju gengsi, ya kan, dugem-dugem. Ya udah, bukan Saudi Arabia, tapi kemarin beritanya Saudi Arabia yang melegalkan Halloween, coba. Jadi hari ini mau dibilang dia negara Muslim, negara tidak Muslim itu Tergantung pada beti, ya, tergantung lagi pengamalannya, bukan lagi penyebutannya. Penyebutan itu hanya sebagai label. Kalau misalnya hari ini dibilang Indonesia negara Muslim, ya mana syariatnya ini, tapi pengamalannya zom, betul? Zom. Cuma perlahan-perlahan pemerintah kita, orang-orang ulama-ulama kita memperbaiki itu. Tengok undang-undang tentang yang apa tuh? Perzinahan udah mulai diperbaiki, ya kan? Narkoba diperbaiki, perjudian diperbaiki, aman kok, insya Allah lah menuju lah Indonesia menjadi negara Muslim. Cuma kalau Mualim di tema yang kali ini sebenarnya gini, Mualim tuh lebih setuju Indonesia negara Islami, bukan negara Muslim. Kalau negara Muslim, kenapa nggak cocok? Karena itu tadi pemerintahnya nggak sesuai sama Pancasila. Kalau pemerintah sesuai sama Pancasila, pasti negara Muslim. Tidak boleh agama lain masuk ke dalam Indonesia. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa satu. Tuhan mau apa? Beda, nggak boleh. Maka kalau hari ini kita seperti ini bertentangan sama dasar negara. Tapi kenapa bisa terjadi sampai hari ini? Jawab, Mas. Kenapa bisa terjadi sampai hari ini? Negara Indonesia tetap berpatokan ketuhanan yang Maha Esa, tapi berbagai macam keyakinan. Kenapa bisa terjadi?
karena pemerintah Indonesia ini mulai kasih kebebasan untuk semua rakyatnya, bebas. Terus kenapa nggak diganti ideologi negaranya? Ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya bukan menurut saya Ketuhanan Ya. yang Maha Esa itu artinya bukan untuk Islam aja Bang. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti semua Tuhan orang agama-agama ini harus tertuju sama satu Tuhan gitu maksudnya. Semua hukum-hukum apa saja harus tetap untuk keagamaan gitu. Harus berdasarkan agama, mau menghukum kita siapa saja, harus mengatai agama masing-masing, hukum agama masing-masing. Misalnya ada yang meninggal gitu kan, orang Cina dibakar, orang Islam dikuburkan, orang Kristen dimatikan, bebas karena yang menurut agama mereka saja, karena Tuhan yang Maha Esa. Semua hukum yang ada di Indonesia sudah berdasarkan agama mereka masing-masing. Nah, itu dia ya, jawaban klarifikasinya seperti itu. Tapi coba kita lihat kulik sejarah. Siapa yang merumuskan ini? Orang-orangnya. Ulama, Soekarno, ya kan? Iman. Lingkupnya semua hampir mayoritas Muslim kan. Tapi kenapa kemudian Hindu, Buddha, Konghucu masuk? Karena memang Indo itu orang-orang Hindia. Indonesia pulau-pulau. Jadi Indonesia itu dibuat sama orang Amerika, kata-katanya ini penerbitan kata Indonesia ini itu bercampur ragam dulu orang-orang itu dari semua suku bangsa. Maka masuklah nama negara dengan Islam menjadi pionir. Mencoba membuat semuanya Islam, tapi kan nggak bisa. Yang ikut serta dalam perlawanan penjajahan itu adalah beberapa agama. Maka sampai sekarang nggak bisa Indonesia dibuat satu agama, tapi nggak bisa juga untuk mengganti dasar ideologi tadi ketuhanan Maha Esa. Maka dipahami ketuhanan Maha Esa itu setiap agama mempunyai hanya satu Tuhan. Misalnya kalau Kristen satu Tuhan, kalau dia dua Tuhan nggak boleh di sini, bukan di sini tempatnya gitu dia. Karena diyakini semua agama itu punya ajaran yang baik, pengikutnya yang salah, betul nggak? Betul. Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, semua yang dewa-dewa itu bagus orang itu. Yang maksudnya yang pendeta-pendetanya itu mengakui, yang bawah-bawahnya ya yang menyeleng-menyeleng. Oke. Ada tambahan? Di sini ada tambahan. Ateis nggak ada di sini. Iya, Nggak boleh di sini. Karena dia tidak mengakui Tuhan, sama sekali tidak mengakui. Yang mengakui Tuhan Ada yang bilang demi Tuhan bilang yang sebelumnya bilang, dia tidak bilang gini, demi Tuhan saya ateis. Kan itu apa? Siapa? Ada. Oh kayak gitu. Iya. Nah itu kalau misalnya dapat dia, itu karena dia nyari viral. Banyak hari ini nyari viral. Demi Tuhan saya ateis, langsung gini ngomong. Demi Tuhan Itu aja deh. Apa gua langsung? Gimana demi Tuhan saya? Demi Tuhan saya ateis. Gitu. Sementara dia bilang demi Tuhan. Bentar lagi dia kena somasi lah. Karena di Indonesia hari ini susah ya, kayak kita bilang kemarin, ngomong benar. Oh, Mualim nih, Mualim kan cita-cita 2034 jadi seorang presiden. Amin. Amin ya Allah, amin. Tapi ada yang nanya sama Mualim, kalau misalnya jadi presiden, ini kan angan-angan ya, cita-cita. Berapa tahun untuk membuat Indonesia maju? Gak perlu lama-lama, sebulan, 2 bulan bisa. Kenapa? Indonesia gak kurang orang pintar. Banyak kan? Yang kekurangan apa? Orang jujur. Jujur, bijaksana, disiplin, bersama. Indonesia ini terkenal orang apa coba? Mau menang sendiri, egois, ya kan? Nggak bisa lihat dirinya dikoreksi. Nah itu Indonesia. Makanya hari ini kenapa Indonesia mungkin lambat maju? Ayo kita introspeksi diri dari mulai lapisan masyarakat sampai pemerintah, sampai orang-orang penting maupun orang-orang yang kurang penting. Nah, bermuasabah. Apa gunanya awak hidup itu aja lah. Berguna untuk masyarakat, negara, agama, apa enggak sama sekali. Kembalikan kepada moderator. Saya tim bro. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari A2GC tadi. Mungkin sampai sini aja lah acara kita ini, yaitu debat tentang Indonesia Negara Islam tadi. Menarik kan teman-teman, makanya jangan putus mengikuti channel ini. Gak ada ruginya kalian subscribe terus teman-teman, tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notif dari channel Habib Bakece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye.